GP Singapura tadi malam dapat dibilang membosankan bagi beberapa fans F1 yang menyukai aksi di trek. Namun bagi fans F1 yang suka dengan pertarungan di balik layar atau strateginya, ini adalah balapan yang seru. Karena tim-tim harus tetap memperhatikan data untuk mencari ruang bagi para pembalapnya untuk masuk ke pit. Karena salah kalkulasi saja bisa jadi pembalap tersebut akan berada di traffic yang dimana sirkuit Marina Bay ini sulit untuk menyalip. Memasuki balapan, Lando Norris praktis mendominasi akhir pekan di GP Singapura ini. Start dari pole, Norris akhirnya berhasil memutuskan kutukannya yaitu start dari pole dan tidak bisa memimpin balapan di lap pertama. Kutukan itu berhasil diputuskannya tadi malam. Meski pada awal balapan, gapnya dengan Verstappen hanya di kisaran 1,5 hingga 2 detikan, hingga pada lap ke-9, radio ini mengubah segalanya, di mana Norris diminta untuk memperlebar jaraknya paling sedikit 5 detik untuk menjaganya dari ancaman undercut dari Verstappen. Dari situ, Norris langsung tancap gas dan memperlebar jaraknya setiap lapnya. Hingga akhirnya Norris unggul sebesar 22 detik pada akhir stint pertamanya. Norris kehilangan 4 detik pada lap ke-29 akibat ia alami lock up dan hampir menabrak barrier yang ada di sebelah kirinya. Kesalahan yang menurut kami hampir saja menutup harapan gelar juara dunianya. Lalu pada lap ke-31, Norris pit 1 lap setelah Max Verstappen. Dan dari situ ia praktis tidak terkejar hingga akhir balapan dan finish 21 detik di depan Verstappen. Balapan yang solid bagi Norris dan ia hampir meraih Grand Slam sebelum akhirnya Ricciardo merebut fastest lap darinya di akhir race. Bagi kalian yang belum tahu, Grand Slam adalah pembalap yang meraih pole, memimpin setiap lap di balapan, dan fastest lap di balapan. Jika Norris terus mempertahankan performanya seperti ini, maka gelar juara dunia sangat mungkin bagi Norris. Tinggal bagaimana Red Bull meresponnya dengan upgrade untuk RB20-nya. Lalu dari sisi Piastri, ia menjalankan balapan yang solid menurut kami. Pada awal balapan, Piastri yang start dari posisi kelima harus berada di belakang gearbox Russell selama 27 lap. Karena perbedaan pace yang tidak terlalu signifikan, maka Piastri kesulitan untuk menyalip Russell di awal balapan. Namun memasuki akhir stint pertama, Piastri terus memberikan tekanan ke Russell hingga Russell pit. Dan dari situ Piastri tetap stay out dan golong hingga lap ke-39. Setelah mengganti ke ban hard barunya, ia memiliki keunggulan ban lebih mudah 21 lap dari Hamilton dan 11 lap dari Russell. Dari situ, ia dengan mudah menyerang Hamilton dan Russell dan memastikan ia finish di podium GP Singapura kali ini. Lalu ada Red Bull yang kembali menemukan ritme mereka di balapan kemarin. Meski belum kembali kompetitif untuk bersaing untuk juara, Red Bull pastinya akan sangat puas di balapan kemarin karena merupakan damage limitation bagi Verstappen yang hanya kehilangan 7 poin di balapan kemarin. Red Bull awalnya kesulitan pada sesi latihan bebas 1 dan 2, yang dimana Helmut Marko mengatakan bahwa pace mereka sama halnya dengan pace yang dimiliki oleh Colapinto. Hingga akhirnya setelah mengganti settingan mobilnya semalaman, pada sesi latihan bebas ketiga, Verstappen dapat mengoptimalkan settingan mobilnya dan dapat memaksimalkan performa RB20-nya. Terbukti, ia dapat meraih posisi kedua di kualifikasi kemarin, yang awalnya target dari Verstappen sendiri adalah lolos ke Q3. Masuk ke balapan, Verstappen praktis tidak memiliki kecepatan di stint pertamanya dengan ban medium. Di akhir balapan pada satu wawancara, Verstappen mengatakan bahwa ia memiliki degradasi ban yang cukup parah di stint pertamanya. Oleh karena itu, gap tersebut sangat jauh, yaitu 22 detik di belakang Norris. Lalu setelah ganti ke ban hard, pace Verstappen membaik dan tidak seburuk pada stint pertamanya. Hingga akhirnya Verstappen akan sangat puas dengan finish di podium runner-up di balapan GP Singapura kemarin. Lalu poin krusialnya adalah, Ricciardo yang dapat mencuri fastest lap dari Norris yang membuat Verstappen hanya kehilangan 7 poin, timbang 8 poin. Yang artinya dengan hal tersebut, Verstappen dapat menjadi juara dunia dengan finish di podium runner-up di sisa 6 balapan dan 2 sprint race yang tersisa. Meski Norris mendapatkan fastest lap juga, Verstappen akan menang dengan gap 1 poin. Sebaliknya, Perez alami kesulitan dengan mobilnya dan tidak menemukan settingan yang optimal di RB20 miliknya. Terbukti dengan Perez harus tersingkir di Q2. Perez praktis di balapan semalam terjebak di DRS train dan tidak bisa menyalip Colapinto di stint pertamanya. Hingga akhirnya Perez harus puas finish di posisi ke-10 di balapan kemarin. Bagi kalian yang belum tahu, Perez menyelesaikan balapan kemarin tanpa minum air. Belum diketahui penyebabnya apa, kemungkinan prediksi kami adalah sensor minumnya yang tidak bekerja di mobil miliknya. Di sisi lain, ada Ferrari yang seharusnya dapat bersaing untuk kemenangan di GP Singapura kemarin. Namun hal tersebut harus hilang karena Leclerc dan Sainz harus start dari posisi ke-9 dan ke-10. Leclerc alami track limit sehingga tidak dapat mencatatkan waktunya. Sedangkan Sainz alami crash saat ingin memulai lapnya pada saat di Q3. Penyebabnya bisa karena dirty air dari Piastri, bannya dingin, atau dirinya yang alami oversteer. Leclerc jalani balapan yang solid menurut kami. Meski di stint pertamanya ia berada di DRS train Hülkenberg dan Alonso. Leclerc juga memberikan manuver overtake yang berkelas kepada Hülkenberg. Dari situ, Leclerc berhasil memanfaatkan clean air untuk membuat jarak ke Hülkenberg.
Namun yang membuat kami terkesan adalah pit stop dari Ferrari kepada Leclerc kemarin. Ferrari tahu bahwa akan sangat ketat bagi Leclerc pada saat ia keluar dari pit. Ferrari berhasil melakukan pit 2,2 detik dan berhasil membuat Leclerc keluar dari pit di depan Hülkenberg. 0,5 detik saja dapat membuat Leclerc keluar di belakang Hülkenberg, yang dapat menghambat prosesnya dalam mengejar dua Mercedes di depannya. Kemudian Leclerc berhasil menyalip Hamilton yang berada di depannya dengan ban hard yang sudah sangat tua. Namun Leclerc gagal menyalip Russell hingga akhir balapan dan harus puas di posisi kelima. Menurut kami, tanpa adanya track limit yang dialaminya di sesi kualifikasi Q3, maka podium ada di depan mata bagi Leclerc. Selebihnya dari sisi Sainz harus puas di posisi ke-7 setelah start dari posisi ke-10. Sainz yang kehilangan posisi di lap awal harus melakukan undercut agar mendapatkan clean air. Terbukti strategi Ferrari ke Sainz ini berhasil, di mana ia berhasil finish di posisi ke-7, yang dimana Perez yang tadinya di depannya pada saat awal balapan berada di posisi ke-10, yang berarti traffic akan sangat menyulitkan bagi para pembalap di GP Singapura kemarin. Mercedes jalani balapan yang solid. Start dari posisi keempat, Russell terus menempel ketat Hamilton di stint pertamanya. Ia juga berhasil menahan laju Piastri hingga ia masuk ke pit. Dan dari sana, posisi keempat adalah hasil maksimal yang dapat diraihnya, mengingat pace Piastri dan McLaren tidak dapat dibendung oleh Russell. Dari sisi Hamilton sendiri, sesi kualifikasi yang baik baginya dengan finish di posisi ketiga pada saat kualifikasi. Gambling start dengan ban softnya tidak berbuah manis bagi Hamilton. Menurut kami, skenario terbaiknya adalah Hamilton yang dapat menyalip Verstappen di awal balapan karena menggunakan ban soft yang memiliki traksi start lebih bagus daripada Verstappen yang menggunakan ban medium. Dan dari sana, ia bisa mengunci posisi runner-up atau memberikan tekanan ke Norris dan memberinya opsi untuk melakukan undercut ke Norris. Namun kenyataannya, Hamilton gagal menyalip Verstappen dan mengalami degradasi yang cukup parah dengan ban softnya, hingga harus pit di lap ke-18 yang dimana masih terlalu dini baginya. Hamilton tertahan oleh traffic dan harus menyalip pembalap lain yang dimana mengacaukan balapannya. Seharusnya menurut kami, ia tetap golong atau team order dengan menukar posisinya dengan Russell, karena lap 18 masih terlalu dini bagi top 5 untuk melakukan pit stop. Lalu di posisi 8 dan 9 dihuni oleh Alonso dan Hülkenberg, yang keduanya lakoni balapan yang solid menurut kami. Jadi itulah aksi seru di GP Singapura semalam. Kalau kalian, momen apa nih yang kalian suka di balapan semalam? Jangan lupa kalau F1 akan break selama 3 minggu sebelum bergeser ke benua Amerika, yaitu kita akan mulai di GP Austin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten F1 lainnya.